al-mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Jami, Ikhlas, tokoh Ustadz Madari, ada Bapak juga tokoh masyarakatnya, ada Bapak Abdul Badri, ada Pak Haji Su, dan bapak-bapak yang lainnya, Bapak Yesu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menghadiri pengajian kita ini setiap malam Senin di masjid kita Masjid Jami Ikhlas. Mudah-mudahan hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut pengajian yang sudah terlewat, yaitu maqalah bab kedua di dalam kitab Nusui Ibad ini. Ada keterangan hadis faqala salam lahu, ya fata ini abduka bisalah seisori. Jadi di zaman Bani Israel, orang jahilah orang ini seorang pemuda berangkat dari rumah mau mencari ilmu. Jadi di zaman Bani Israel ada seorang pemuda keluar dari rumahnya mau belajar mencari ilmu. Pada laku dari Nabi itu di perjalanan ketemu dengan Nabi. Jadi pemuda itu mencari ilmu, pas di jalan ketemu dengan seorang Nabi di zaman Bani Israel. Ya bahkan ini aku tak bisa sisoi, hai pemuda, saya akan memberikan 3 nasihat. Yang mana nasihat ini adalah nasihat siapa para awali, orang-orang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Ayat kadalika, kalau engkau mendengarkan 3 nasihat ini cukup, nggak usah nyari guru lagi, maksudnya begitu kan. Apa yang pertama nasihatnya? Khofillah fisiri wa aliyah. Yang pertama nasihatnya, takutlah engkau kepada Allah fisiri, baik lagi menyendiri, wal aliyah, baik kita lagi kumpul riuh. Jadi tanamkan kepada diri kita bahwasanya kita itu harus takut, baik lagi menyendiri di rumah, lagi ngumpet, lagi menyendiri, baik kita itu harus takut lagi kita kumpul ring, lagi campur dengan orang lain. Jadi kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amsik lisanika, jagalah lidahmu anil khalqi, dari para makhluk, la tadruhu illa bi khairin, janganlah engkau berkata-kata mengucap kecuali perkataan bagus. Jadi jaga lisan kita daripada orang, jangan asal bicara. Kalau bicara itu ada manfaat, silakan berbicara. Kalau tidak ada manfaatnya, maka menghina orang lain tidak bisa, karena tidak ada manfaat. Itu ya. Jadi pesan keduanya, jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita, jangan asal baik-baik. Anil khalqi, daripada makhluk, dan putriku bila kita di dalam kau berbicara, berkata-kata, kecuali perkataan kita itu baik, ada manfaatnya. Makanya kata Nabi ada 4 perkara yang dibutuhkan oleh surga, diantaranya adalah man hafadhal lisan, orang yang menjaga lisannya. Siapa saja yang pandai menjaga lisannya, maka dia dihidupkan oleh surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamatul lisan, hidupkan lisan. Kata Nabi, selamatnya manusia itu di dunia karena hidupkan lisan, karena bisa menjaga lisannya. Kalau kita bisa menjaga lisannya, maka orang tersebut akan dihidupkan oleh surga. Alhamdulillah. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman
wal yaumil akhir, dan iman kepada hari kiamat, al yaqul khairan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Jadi kalau kita iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Au yasmut, atau lebih baik kita diam. Diam itu nilainya emas, bicara itu nilainya perak. Kenapa? Sebabnya lisan itu kecil, tetapi dampaknya besar. Betul. Lisan itu bisa mengangkat derajat, dan lisan itu bisa menjatuhkan martabat. Lisan itu bisa membawa kebaikan, tapi sebaliknya lisan itu bisa memberikan tidak baik kepada kita. Itu lisan. Lisan itu bisa mempersatukan. Lisan juga bisa memecah belah. Ada barangkali banyak sekarang di Facebook, di televisi, ya banyak apa orang-orang besar lagi banyak pro-kontra tentang perkataannya. Ya, makanya kenapa semuanya itu bisa perpecahan, bisa perpisahan, sampai bahkan bisa putus karena gara-gara lisan. Makanya kita mudah-mudahan bisa menjaga lisan kita. Ketika manusia bisa menjaga lisannya, maka orang tersebut, kata Nabi, apa, dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Maka di sini kalau orang bisa menjaga lisannya, kecuali kita kerja atau berkata itu kecuali perkara yang baik, maka orang tersebut cukup tidak usah lagi mencari guru. Karena apa? Orang banyak ilmunya banyak, tetapi tidak pandai menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjaga lisannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, waqtur hubzatal ladzi taquluhu hatta yakuna bil halal. Masya Allah. Yang ketiga, waqtur, lihatlah hubzatal, makananmu otik. Ada makanan sudah datang, selamat datang makanan. Alladzi taquluhu, jangan asal dimakan, jangan langsung dimakan. Lihat dulu hatta yakuna bil halal. Kita pastikan apa itu makan ini datangnya dari apa, dari yang halal, apakah tidak, apakah diperoleh hasil dari yang halal apa tidak. Masya Allah, gitu ya. Berarti menjadi seorang pemimpin kita harus bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana alkohol, mana teh botol, mana mega pengajian, mana mega perjudian. Jangan asal kita makan saja. Kita lihat dulu ini makanan apa, dari apa timbulnya daripada yang haram. Itulah pesan Nabi di zaman Bani Israil kepada seorang pemuda yang mau mencari ilmu. Ketika engkau memegang 3 nasihat ini, kata Nabi dan Bani Israil, cukup kamu tidak usah mencari ilmu lagi, karena nasihat ini yang 3 ini adalah ilmunya awalin, ilmunya para nabi terdahulu, para nabi, dan ilmunya walakin orang yang akan datang. Itu alhamdulillah ya Rabbi. Jadi yang pertama kan kita harus di sini tadi jangan lupa kita harus takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri atau keadaan lagi banyak tantangan. Yang kedua, jaga lisan kita, ya, jangan sampai berkata-kata itu menyakitkan orang lain. Andai kata kita mau berbicara, pikir dulu apa baik apa tidak. Yang ketiga, jangan asal makan, kita dulu, kita lihat dulu hasil apa halal apa haram. Insya Allah ini adalah nasihat terbaik dari Nabi di pada zaman Bani Israil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus bagaimana seorang pemuda itu mencari ilmunya? Pantanal fata al-huruz, yang tadinya mau mencari ilmu ke satu tempat, dilanggar dilahor kepada tempat yang dia tuju, ada dari pantanal. Dia urungkan apa jadi. Kenapa? Kata dia, ini udah cukup 3 nasihat ini, ya. 3 nasihat ini udah cukup, gak usah nyari ulangi. Kata dia, karena nasihat ini sangat penting. Apapun orang ilmunya, bagaimana pun tinggi ilmunya, kalau tidak punya 3 nasihat ini, tidak ada artinya di ilmunya. Alhamdulillah ya Rabbi. Itulah nasihat terbaik, ya. Mudah-mudahan kita manfaatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa maqalatul khamisatu asyara, tambah lagi maqalah ke-15,
80 ton. Oh gitu ya. Itu dah kan udah gampang dipaham. Sampai 80 peti. Bilangnya ini daripada ilmu. Ilmu apa aja ada di dia. Lam yang tak ini tetapi ilmunya yang banyak itu tidak manfaatnya untuk dia. Kenapa? Allah Taala ila nabi, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada nabi pada zaman barisan itu kepada orang yang ilmunya tinggi itu 80 peti biar manfaat ilmunya. Itu. Kul lihadal jami lau jamak takasir min ilmi lan pauta. Biarkan ilmu kamu banyak, tetapi kalau tidak memegang tiga nasihat ini lan yang pauta, ilmu pun tidak akan manfaat. Illa antamalah bisa salah satu kecuali kamu mengamalkan tiga perkara. Mana yang pertama? La tuhibbud dunya. Masya Allah. Yang pertama nih, kalau ilmu pengen manfaat, yang pertama kuncinya la tuhibbud dunya, jangan mencintai dunia. Emang asal musuh nggak cinta dunia cuma. Nah kayak udah, artinya bukan gitu. Ayat makanya wazahroha, dia tidak mencintai keindahan dunia dan pernah perginya. Artinya apa? Mencinta dunia di sini tidak mencinta dunia, dia mencari dunia lupa dengan akhirat. Berangkat gelap, pulang gelap, lupa tidak melaksanakan perintah daripada Allah. Nah kalau orang lupa Allah cuma dunia saja, maka itu disebutnya cinta dunia. Orang kalau masih cinta dunia berarti dia akan ilmunya tinggi, usaha cuma kiai, ajukan, ulama yang terkenal. Kalau di dalam hatinya masih cinta dunia, itu ilmunya tidak ada manfaatnya, hanya komersial saja, kenal doang, tetapi tidak ada manfaatnya. Jadi yang pertama tidak boleh cinta dunia. Balaisa tidak mukmin. Kenapa sebabnya? Karena dunia ini bukan balasan orang mukmin. Karena balasan orang mukmin itu adalah surga. Itu maka dunia itu disebutnya perjalanan orang beriman. Itu. Jadi kenapa? Karena tujuan orang mukmin itu bukan dunia, adalah nanti surga. Alhamdulillah. Yang kedua, wala tusahib asy-syaitana. Kalau ilmu pengen manfaat, yang kedua, jangan bersahabat dengan setan. Awas, jangan bersahabat dengan setan. Setan, emang ada setan? Itu ya. Artinya apa? Bi antatia amaru bi khalaqa bi amrillah, yang mana selalu mengikuti perintah setan. Nih ngomong-ngomong setan, ya. Setan ajaknya berbuat baik atau berbuat jelek. Ketika kita punya teman yang mana itu pikiran itu jelek, banyak berbuat maksiat, berarti itu sama dengan jangan kita deketin, jangan jadikan sahabat. Ilmu kita tidak akan bermanfaat, berarti kita harus campur kumalaku sabda umakala atau sudah dengan para ahli ulama. Itu maka kita jadikan kudu harus campur dengan para ulama. Jangan bersahabat dengan setan. Kenapa? Falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukan sahabatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sahabat orang mukmin. Kalau orang mukmin itu bukan sahabatnya dengan setan. Dua. Yang ketiga, kalau ilmu kita pengen manfaat, wala tu bihada. Nih jangan sampai kita perkataan kita menyakiti adat seseorang. Masya Allah. Wala tu bihada, janganlah kita menyakiti seseorang. Falaisa bihi fatil mu'minin, karena menyakiti orang itu bukan adalah pekerjaan orang mukmin. Kita harus pandai yang menjaga lisan kita, kata kita, kata tinggi peryogo, bahasanya gitu ya. Apa tindakan kita itu jangan sampai menyakiti orang mukmin, orang lain, karena orang mukmin itu bukan seperti itu sifatannya. Insya Allah kalau kita punya tiga nasihat ini, yang pertama tidak cinta dunia, yang kedua kita tidak mau bersahabat dengan setan, yang ketiga kita tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan kita, baik dengan perbuatan kita. Insya Allah biarkan ilmu
ilmunya sedikit, insya Allah akan manfaat. Alhamdulillah. Ini nasihat indah, dua nasihat. Masya Allah. Tadi tiga nasihatnya, seorang pemuda mau mencari ilmu, ketemu dengan seorang nabi di zaman Bani Israel, dinasihat dengan nasihat, akhirnya yang akan berangkat ilmu agak jadi, karena dia cukup terima. Yang kedua, kalau ilmu kita biarkan tinggi, bahkan tadi sampai ilmunya 80 peti, saking banyaknya. Nah, tetapi ilmunya itu tidak manfaat. Akhirnya Allah memwahyukan kepada Nabi Bani Israel itu untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut, diantaranya tidak boleh cinta dunia. Mudah-mudahan kita semuanya sering hadir di sini, kita itu tidak terlalu cinta juga. Artinya kita kerja harus kerja, karena apa kerja itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya, ibadah apa? Paling ibadahnya, paling utamanya ibadah itu adalah atas usaha, gitu ya. Jadi tetapi usaha kita, kerja kita jangan sampai melupakan kerja dengan Allah Subhanahu. Kalau kita tidak komitmen dengan Allah, berarti orang tersebut tidak komitmen dengan manusia. Gitu ya, sama Allah juga ngasih rezeki, yang ngasih nyawa dia santai-santai aja, tidak komitmen, berarti orang tersebut apalagi dengan manusia. Maka kita gunakan manfaatkan waktu kita, kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ngaji, alhamdulillah. Ini ngaji nih luar biasa pahalanya. Ya, yang paling jauh tempatnya ke tempat pengajian itu paling banyak pahalanya. Jadi kalau ngaji yang paham, nggak paham, ngerti, kagak ngerti, ngaji sama hadis itu udah tahu, misalnya kagak paham, nggak ada masalah. Dan yang penting mah duduknya, ngajinya. Kenapa? Karena pahala ngaji itu luar biasa. Nggak ada pahala yang sebesar ngaji. Ya, kalau kita baca istighfar, kalau istighfarnya diterima, baru tobat kita yang soal Allah. Ya, kalau kita sholat taubat terus diterima, baru dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Tetapi iman tanpa istighfar, nggak baca istighfar, nggak baca sholawat, nggak sholat taubat, dosa-dosa kita langsung dihapus oleh Allah. Belum dia nyampe ke tempat pengajian, baru dia berangkat, dosa kita harus dihapus oleh Allah. Yaitu barokah ngaji luar biasa. Makanya mau ngaji paham atau paham, belum ngaji. Gini nih maksudnya kita nih. Andai kata kita banyak dosa, andai kata banyak istighfar males, baca sholawat enggak, apalagi baca Quran, sholat taubat kita nggak tahu, udah ngaji, nggak ngaji, ya. Karena ngaji ini ada datanya utamanya menghapus dosa. Mana hadisnya? Ada hadisnya. Manil takola, dia tanam ilmu. Siapa saja yang pindah dari rumahnya, dia tanam ilmu, mau mencari ilmu. Oblah yang tua sebelum langkah. Orang dari rumahnya mencari ilmu sebelum langkah. Dari rumah keluar dari rumah, ubi orang, maka dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu. Misalnya nih, baru 3 langkah mau keluar dari rumah, ya tiba-tiba ada pasien datang, konsumen, Assalamualaikum, saya ada pesanan nih, ya 5 langkah, untuk besok terhadi, dan mau tahu, alhamdulillah. Bagaimana? Datang dia kajinya, ada besok kita. Nah, cuman jangan lupa tukiknya 29% kirim ke sini, ya. Jadi orang belum nyampe ke tempat ngaji, baru bilang karena tujuannya ngaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tanpa istighfar, tanpa sholawat, tanpa sholat taubat, tanpa membaca Quran, dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngaji paham, nggak paham ngajinya, ngerti, kagak ngerti, bodoh enggak, yang penting mana ngaji itu dah, ngaji itu katanya itu yang tentu untuk menghapus dosa dong. Makanya besok ngaji udah, ya udah ngaji, ya ngaji udah sampai kuat, maka ngaji mah luar biasa. Bahkan Allah firman dalam hadis kutsinya nih, saking pentingnya ngaji, saya baca di kitab Minhajul Muta'allimin, kapan-kapan kita kaji tentang mencari ilmu. Bagaimana hadis kutsinya? Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, kita laika, Nabi Daud buatlah sedang min hadidin, bikin sedangnya besi, jangan dari karet, jangan dari kayu. Ya di rumah apa namanya? Kalau dari kayu bakya. Allah berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Daud
dari besi, jangan dari bambu, jangan dari kayu bikin tongkatnya. Terus ketika engkau sudah bikin sendal dari besi, udah bikin tongkat dari besi, waktu bikin carilah ilmu. Hatta yang kau nyalakan sampai itu sendal yang sudah bersih sampai hancur. Kalau untuk mencari ngomong-ngomong ini, ya ngomong-ngomong Bang Jerry ngaji kesini habis berapa sendal? Nggak habis sendal. Seputus. Wayang kasih asoka sampai putus sampai patah tongkat kamu. Sampai habis karena apa? Jangan jual untuk mencari. Zaman dulu kalau dari itu zaman sahabat sampai zaman tabi'in sampai berapa? Sampai berapa tahun untuk mencari ilmu? Sampai saking garangnya ulama jangan ilmu berangkat dia habiskan modal, masya Allah. Saking pentingnya untuk mencari ilmu. Cuma satu hari semua jangan dia kamu. Karena ya asal mau Ustaz banyak di kita, Ustaz Kari, ya ada Ustaz Geri, ya Ustaz Ketik sebetulnya, gitu ya. Dan ada banyak Ustaz tidak mau belajarnya kita. Masya Allah, jangan berjalan, maka pahalanya sangat besar sekali. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Daud, buatlah sendal dari besi, buatlah tongkat dari besi. Kalau belum hancur itu sendal, kalau belum patah itu tongkat, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Masya Allah. Kita mau berurusan dalam Islam berapa ya? Ada dari rumah datang ke musola ke masjid kalau sudah jelek pulang lagi sedang buruk hilang. Alhamdulillah berkah. Makanya kita harus datang ke tempat pengajian, ya, karena layanan lima birohadul dasar, layanan tidak akan mendapatkan ilmu illa apa birohadul dasar dengan berpangku tangan. Kita kalau di rumah melangkur toko mendapat ilmu, maka tidak mau kita harus berangkat ke tempatnya. Maka ke sekali ke masjid, apalagi masjid kita mau dipercantik, mau diperindah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Biar gampang. Saya bingung sampai sadari punya modal berapa? 10 juta. Itu menjadi baik ngebangun, udah 10 juta mau beli besi doang deh, beli matiannya. Nah itu menjadi baik langsung digali. Mudah-mudahan dengan yang baik ini karena kita bangun rumah, bukan rumah kita, rumah Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu. Ini menara tinggi, besi nanti mahal gede-gede, udah uang 100 juta ini mah, ya pasti kok bangsa 200 juta. Mudah-mudahan mau 300 juta berapa? Allah mudahkan semuanya. Allahumma yassirhu wa hasil mangkok siap. Kenapa sebabnya? Karena yang kita bangun ini bukan rumah kita, adalah rumah bersama, adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid bagi Allah, tujuannya karena mencari doa Allah. Bagaimana? Banallahu lahu apa? Islahu fil jannah, maka orang tersebut akan dibangunkan istana yang megah kelak di surga. Alhamdulillah. Bapak-bapak jamaah yang pengen istana yang megah di akhirat, maka bangunlah ini masjid Al-Ikhlas, pembangunan menara kita. Barang siapa yang harus semen mungkin atau enggak tenaganya, ya pokoknya proaktif semuanya lah kita. Karena ini perlu tenaga yang banyak. Insya Allah orang yang membangun rumah Allah, insya Allah akan dibangunkan istana yang megah di akhirat. Alhamdulillah. Man banallahu masjidan, barang siapa yang membangun masjid, Allah atau hasil, kopatin di baik